Halo, selamat malam. Waduh, kita telat 16 menit teman-teman. Maaf soalnya dokter Devrinya tadi baru aja selesai operasi. Jadi kalau ada operasi memang kita harus ngikutin jadwal dokternya ya. Dan ini seneng banget nah dokter Devri udah masuk. Hai dok. Nah ini seneng banget karena dokternya juga masih sempat-sempatnya habis operasi masih mau ngobrol sama kita. Oke, aku mau sapa-sapa dulu. Selamat malam Kak Rohani, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 102. Hai Kak Bagiku 12. Oke, malam hari ini agak malam ya. Mungkin ada beberapa yang udah tidur karena mau sahur, atau ada yang masih ngerjain pekerjaannya, semangat. Atau ada yang belum mandi kayak aku juga, semangat, kita harus mandi sebelum tidur. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Devri Heriadi, spesialis bedah teman-teman. Oke, ini aku udah sematin judulnya. Kenapa sih kita ngomongin sama dokter spesialis bedah malam-malam lagi kayak film horor ya? Tenang, kita nggak akan bahas tentang yang serem-serem malam hari ini sama dokter spesialis bedah. Kita akan ngobrol, kita akan bahas tentang gimana sih mendeteksi dini gejala hernia. Mungkin teman-teman tuh banyak yang takut kalau misalnya ada benjolan atau apapun itu. Nah, biasanya itu berawal dari hal itu nih. Tapi kita akan bahas lagi ya, bener gak sih kalau ada benjolan itu hernia atau bisa apa? Nah, kita akan ngobrol sama dokter Devri Heriadi, spesialis bedah. Oke deh. Teman-teman kalau yang udah ngantuk boleh banget tidur sambil dengerin kita, atau kalau nggak bisa tidur nonton kita, siapa tahu nanti bisa tidur ya. Aku undang langsung dokter Devri deh kalau gitu. Ditunggu dulu ya teman-teman. Udah diundang dokter Devri, boleh diterima undangannya. Iya. Hai dok. Iya, hai Mbak. Waduh tuh, Selamat malam. lihat teman-teman Iya. penampilannya masih banget, baru dari OK ya dok ya, dari OT Iya. ya, ruang operasi. Iya, mohon maaf ya Oke, Mbak. Mohon maaf teman-teman. nggak apa-apa. Dokter Iya. cari angle aja yang enak ngobrolnya, karena saya tahu pasti capek habis operasi. Biar dokter Siap. sambil minum boleh loh dok. Jangan tadi belum sempat minum keluar dari ruang operasi malah nanti jadi saya yang disalahin nanti sama orang rumah. Nggak siap. Ini Oke. udah posisinya udah PW kok Mbak. Oke, enak nih. Wah, Iya. ini dapet banget nih nuansa dokternya nih. Masih pakai hat, pakai Iya. pakai cap, masih pakai masker, pakai scrub. Wah, ini bener-bener Iya. the real strong malam-malam ya dok. Ada operasi operasi apa dok kalau boleh tahu tadi? Oh, pasien dengan pasca kecelakaan, jadi ada infeksi di daerah luka operasi. Jadi kita lakukan Waduh, tindakan ulang lagi operasi ya. ulang. Iya, seperti itu. Oke, tuh Iya. teman-teman, nah udah tahu dong ya, kita mau kenalan lebih lanjut. Kenapa sih Dokter Devri ini kok tadi ngerjain yang kayak tadi ada pasien operasi bekas ini. Nah, jadi namanya Dokter Devri Heriadi, spesialis bedah. Jadi tadi salah Iya. satu tugas yang biasanya Dokter Devri kerjakan. Selain itu juga banyak. Nah, kita mau kenalan dokter. Makasih banyak, Iya. 9:30 ini dokter masih Iya. mau tempat-tempatkan ngobrol sama kita, dok. Kita mau kenalan langsung dokter Devri, monggo. Silahkan kenalan sama teman-teman Dikdok. Baik, kepada teman-teman Dikdok, mungkin terima kasih atas undangannya kepada eh, dari tim Dikdok ya, sudah mengundang Devri sebagai narasumber. Mungkin semoga dapat berbagi ilmu atau berbagi sharing informasi ya Mbak ya, Iya, terkait iya, yang Mbak Ivo ya, terkait kasus-kasus. Mungkin kalau sekarang kita khususnya membahas tentang kasus hernia, atau kalau orang bilang itu sebagai perut turun. Nah, orang kan menganggap itu salah perut turun kalau orang, atau borok biasanya kan, banyak itu. Dok, Jadi kalau kenalan kita dulu bahas, dokter Devri, ah, prakteknya di oh mana iya, sih? Apa dari baik. mana nih asalnya? Oh iya, baik. Kalau sekarang Devri sekarang berasal dari Sumatera Barat. Nah, orang Awak yang dari Kota Padang, bekerja sekarang di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas, ya, salah satu universitas di Sumatera Barat. Juga sudah memiliki Oh, rumah sakit, dan juga ada di rumah sakit daerah, juga di daerah rumah sakit di Agam, nama salah satunya daerah RSUD Lubuk Basung di situ. oh, Uh, daerah. Oke, Tamboci. Iya. Saya bisa pada Tambah aja. bisa bahasa Padang loh, dok. Boleh kita Mantap, Mbak ngomong Ivo. Padang. Iya, boleh, Dok, Mbak. gini. Tapi
Oke, oh berarti dokter dari Sumatera Barat, Iya, juga di salah satu rumah sakit Andalas ya, aktif juga ya iya, dok ya, di iya, beberapa offline lainnya. Oke, wow lumayan jauh ya Sumatera Barat. iya, Oke, Mbak. kita langsung aja dok. Sebenarnya kan banyak tuh teman-teman yang kayak serem banget nih kalau bahas dokter bedah, kayak kesannya itu yang dibahas itu berat gitu kan dok, hal-hal berat, hal-hal yang menyeramkan karena ngomongnya sama dokter spesialis bedah. Nah, Iya, saya itu pingin melalui malam hari ini kita itu daripada cari di Google, mendingan langsung tanya sama dokternya iya, gitu ya. Karena iya, kalau di Google apapun yang kita tanya pasti arahnya ke yang paling parah dulu. Nah, iya, itu. benar, Nah, benar kita sekali. salah satu topik yang kita mau bahas malam hari ini, tadi kita diskusi juga ya dokter ya, kayaknya hernia ini menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi di masyarakat atau mungkin dokter sering temuin saat Mm-mm. praktek. Makanya kita mau ambil dari sisi ini dulu. Nah, dok, kita mau tahu deteksi dini gejala hernia. Tadi dokter udah pernah bilang, oh hernia itu masyarakat umum taunya perut turun gitu Iya, atau benar. turun berok ya dok ya, mungkin ya Iya, teman-teman tahu ya zaman kita dulu gitu. Nah, iya, apa sih sebenarnya hernia ini dok, definisi dari sisi medis mungkin yang dokter bisa jelaskan secara awam untuk teman-teman nonton? iya. Jadi kalau untuk hernia ini sendiri, Mbak, memang suatu kondisi di mana kalau kita ibaratkan sebuah rumah ya, Mbak ya, ibaratnya Iya, daerah perut kita itu ada sebuah kamar, ada atap, ada dinding, ada lantai. Nah, betul. jadi kalau yang hernia tersebut, jadi ibaratnya perut kita tersebut isinya kayak perabotan dalam sebuah kamar. Nah, Iya. sedangkan kalau hernia itu tersebut terjadi kalau adanya misalnya lantainya bolong seperti itu, sehingga uh, Oh, jadi karena kelemahan dari lantainya tempat sehingga ada komponen yang ada dalam perut, biasanya tuh paling sering tuh usus dia turun ke bawah, atau oh, cairan dari perut, cairan perut biasa juga, nah, itu yang menyebabkan dia turun ke bawah seperti itu. Jadi kayak ada pembengkakan jadinya. Jadi makanya orang sering bilang itu perut turun. Sebenarnya itu kan komponennya lah. Salah satunya biasanya paling sering karena paling yang organ yang paling bisa bergerak yaitu usus di dalam perut kita ini gitu kan. Dan memang hernia memang yang paling banyak itu adalah hernia di daerah, misalnya di daerah lipat paha kan banyak orang benjolannya di lipat paha iya, biasanya iya, itu memang. Tapi betul. sebenarnya hernia tersebut banyak lagi lokasinya di mana. Yang intinya apakah lantainya yang lemah, yang bolong, atau dindingnya yang bisa juga dindingnya yang bolong. Nah, jadi ususnya lari ke samping, atau atapnya yang bolong bisa juga, Mbak. Karena kan ada juga tuh pasien keluhannya, Oh, intinya kita ibaratkan kayak sebuah di dalam perut itu kayak sebuah ruangan yang ada dinding, ada lantai dan ada atapnya. Jadi sekarang di mana sih yang terdapat bolongnya atau kelemahannya sehingga ususnya tersebut bisa turun, bisa ke bawah. Yang paling sering memang ke bawah karena orang kan beraktivitas gravitasi. ya Bukan sehingga ya? gaya gravitasi ya, jadi turun ke bawah paling sering kan. Jarang sih, ada sih beberapa pasien yang misalnya perutnya menonjol, nah itu hernia juga kalau misalkan tonjolan tersebut ada usus di dalam bisa, atau yang larinya ke arah ke Oh, paru-paru ada juga, Mbak. Jadi naik ususnya tersebut ke paru-paru bisa juga. Jadi tergantung di mana defek ataupun kelemahan ataupun ada yang bolongnya tersebut gitu. oke, oke. Hmm. Berarti kayak kalau kita mungkin mau bilang kayak kondisi tubuh yang ada perubahan ya dok ya, atau ada yang Iya, hilang mungkin ya gitu. iya, Ternyata faktanya juga itu hanya tidak terjadi di perut ya dok, bisa di lipatan paha kayak tadi kata dokter, iya, bahkan bisa ke usus. Mungkin zaman dulu orang lihatnya karena perutnya turun jadi ngomongnya turun perut gitu ya. iya, iya, benar, benar, Temen benar. itu. Iya, 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 oke, oke. Dok, ini menarik banget. Ini kan kayak dari zaman dulu kita tahu nama nama si hernia ini ya dengan sebutan yang berbeda-beda gitu. Sampai iya, sekarang pun masih banyak masyarakat yang mengenal hernia ini dengan perut turun tadi, Dok. Nah, iya, kan kebanyakan setahu saya ini memang kayaknya sering dialami oleh orang yang tua atau benar, orang-orang yang sudah dewasa ke benar. atas gitu. Nah, sebenarnya Dok, secara faktanya atau dari yang pengalaman dokter, hernia ini biasanya lebih beresiko menimpa umur berapa sih dok? Gitu, dan siapa apa dan apakah benar hanya orang tua saja? Untuk dari usia yang pernah saya lakukan tindakan operasi tersebut mulai dari usia 3 bulan itu sudah ada yang mengalami hernia. Jadi memang predileksinya tersebut mulai dari bayi baru lahir sampai
ya sampai usia tua sebenarnya ya. Tapi memang pada Iya. kasus yang paling sering itu dari data pernah Devi baca di Riskesdas itu ya. Itu tahun 2020 mungkin di Indonesia itu sekitar ada sekitar 2.245 kasus dan memang 70% itu tersebut terjadi pada laki-laki dan memang dari 70% laki-laki tersebut hampir mayoritas itu diderita memang pada usia tua gitu ya. Itu paling Oke. sering. Atau memang usia di atas di atas 40-an gitu biasanya gitu, Mbak. Itu memang secara ini. Tapi kalau apa namanya? Resikonya itu hernia tersebut itu kan berdasarkan nanti kita bahas lagi tuh sebenarnya nanti penyebabnya. Iya. Itu resikonya mulai dari usia baru lahir sampai usia tua itu memiliki resiko terjadinya hernia. Semuanya beresiko ya. Iya. Iya, iya. Saya ingat dok kemarin juga ada kan kayak anak artis yang lumayan Iya. terkenal gitu ya. Iya. Bayinya kena Iya. hernia itu sempat ramai juga. Nah jadi Iya. umur berapapun punya peluang untuk kena hernia teman-teman. Nah pertanyaannya dok, karena semua umur bisa beresiko gitu ya kena hernia ini, penyebabnya apa dong dok? Atau misalnya kenapa bisa terjadi hernia ini? Ya. Nah, kalau untuk penyebab yang paling sering itu kita kan bahas lagi, Mbak, tentang ini bayi. Kalau misalkan pada usia bayi baru lahir, itu pasti Iya. memang karena ada kelainan bawaan dan itu tidak bisa kita ubah. Jadi memang Oke. takdir lah, iya takdirnya Iya, gitu iya. ya kalau kita bahas. Jadi memang ada yang kita bahas tadi ya penyebabnya harusnya pada usia tersebut lantainya sebenarnya kan lantainya harusnya ketika baru lahir kita lantainya datar. Tapi pada Iya, beberapa iya. kasus ternyata ada bayi yang lantai tersebut bolong gitu. Jadi nggak menutup. Seharusnya kan ada seperti itulah. Kalau kita logikan kayak sebuah rumah tadi yang saya Iya. sampaikan sederhana ya. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan apa namanya teori pertumbuhan atau pembentukan tubuh organ kita tersebut itu ada proses lantai tersebut awalnya terbuka, lalu ada proses mulai dari kita di dalam rahim ya sampai usia 9 bulan mau melahirkan itu lantai tersebut lama kelamaan akan menutup. Tapi ada beberapa kasus ya anaknya tidak menutup gitu, Mbak. Sehingga itu yang menyebabkan resiko yang usus tadi turun karena tidak menutup tadi. Itu yang kalau pada bayi biasanya ya, Mbak, itu memang kelainan bawaan sifatnya. Itu tidak bisa kita cegah sama sekali. Terus tapi yang paling banyak kita kasus temukan itu adalah kasus pada usia biasanya udah usia-usia produktif di atas 40 tahun, usia tua. Nah, sebenarnya ini yang paling sering itu dari teori-teori itu yang paling sering memang ada faktor kelemahan tadi juga, ada ibaratnya faktor kan lantainya ini terbentuk dari otot. Nah, jadi ada kelemahan dinding ototnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling sering itu ini faktor yang aktivitas kita. Seperti orang yang sering angkat-angkat berat, jadi kan kayak dia mengedan gitu. Jadi kayak ada tekanan dari atas yang menyebabkan usus tersebut. Jadi ada tekanan ibaratnya kayak lantainya misalnya ini lantainya udah agak lunak misalnya kan, tapi karena ada tekanan dari atas kayak kita proses batuk kan, itu ada tekanan jadi ususnya menekan ke bawah. Atau biasanya pada orang-orang yang sering mengejan karena BAB-nya nggak lancar. Nah, atau ibu-ibu hamil juga punya risiko sebenarnya karena kan ada tekanan dari rahimnya ya kan. Itu bisa menyebabkan risiko ini terjadi hernia biasanya. Dan juga orang-orang dengan biasanya pipisnya nggak lancar, orang prostat biasanya tuh dia sering mengejan karena pengen ngeluarin pipisnya nggak lancar, jadi ngejan. Nah, seperti itu biasanya faktor-faktor yang pada usia-usia tua yang paling sering kita temui. Jadi memang kalau untuk yang anak-anak memang kita tidak bisa kita cegah, tapi kalau pada usia di atas 30-40 itu kita bisa melakukan pencegahan untuk kasus hernia tersebut gitu dengan menjaga tadi, menghindari apa yang menjadi penyebab-penyebab karena kelemahan dinding ototnya sudah mulai berkurang kan lantainya sudah mulai lemah dindingnya ya, dengan faktor tadi kita hindari nanti gitu. Seperti itu. Oke, nangkep dok. Ini menjelaskan banget sih untuk kita yang mungkin kalau dijelaskan secara medis mungkin agak susah ya mungkin menangkap. Jadi penjelasan dokter ini masuk akal sekali. Jadi apalagi kata dokter bilang mungkin ibu-ibu yang melahirkan, orang-orang yang ada prostat, karena tadi gambarannya seperti apa orang bisa kena hernia ini. Nah dok,
tujuan kita kan malam hari ini juga kita pengen deteksi dini ya dok ya, kayak misalnya Iya. sebelum ini menjadi seperti itu gitu, gimana Mm-mm. dicegah sedini mungkin. Nah, Benar, gimana sih benar. dok menjelaskan ke kita semua gejala-gejala atau tanda kalau kita sedang menuju ke hernia ini atau ke seseorang mengidap hernia dok? Iya. Kalau gejala yang paling sering kita temui pastinya eh, sudah adanya, misalnya kalau paling sering kan di daerah lipat paha, memang adanya benjolan, benjolan yang hilang timbul biasanya, Mbak. Misalnya kita ketika yang paling sering tersebut timbulnya ketika kita berdiri, karena kan efek gravitasi kan, misalnya kita berdiri, Hmm, jadi karena ada kelemahan di dinding perut kita bagian bawah yang lantainya tadi yang saya ceritakan tadi, iya. jadi ketika kita berdiri, efek gaya gravitasi khususnya jadi turun, jadi muncul benjolan. Lalu ketika kita berbaring misalnya tidur, tiba-tiba hilang lagi gitu. Jadi Oh, benjolannya tuh mesti hilang timbul gitu, Mbak. Jadi nggak hilang timbul. Oke. bukan benjolan yang menetap gitu kan. Itu yang paling sensitif Hmm, memang benjolan yang hilang timbul. Terus iya. biasanya kadang benjolan tersebut terasa nyeri biasanya karena usus tersebut kan ibaratnya kalau hernia tersebut berarti kan ada lubang berarti ada yang turun. Jadi ususnya turun biasanya ukuran lubangnya tersebut kan kecil. Jadi Iya, kayak iya. seperti kayaknya ususnya takutnya terjepit gitu ya. Jadi kayak sama kayak tangan kita kalau terjepit pasti akan terasa nyeri, apalagi kalau usus yang terjepit itu akan Iya, menyebabkan iya, iya. nyeri. Nyeri hilang timbul, kadang Oh, kita mual muntah, terus kembung. Jadi seperti bisa kadang nggak bisa BAB, nggak bisa kentut gitu. Itu biasa oh, tuh gejala-gejala yang sudah semakin parah biasanya pada kasus-kasus hernianya. Tapi yang paling sering kita temui itu benjolan, biasanya pasien datang yang kolom benjolan hilang timbul, lalu terasa nyeri, itu yang paling sering gitu, Mbak. oke. Iya. Wah, ini kayaknya, Hmm. aduh teman-teman yang nonton, kalau misalnya mengalami gejala ini, ayo diperhatikan, jangan dibiarkan. Nah, lanjut nih dok, Iya. saya penasaran sama kita orang Indonesia, kita harus akui, kita tuh punya kebiasaan kalau nggak sampai parah, biasanya kita malas mencegah. Kita tuh kayak terbiasa mengobati daripada mencegah, ya kan dok ya? Nah, Benar-benar. apa sih dok resikonya kalau kita udah tahu nih gejalanya tadi kayak kata dokter, tapi kita biarkan, Allah nggak apa-apa lah masih bisa kok gitu, sakitnya Iya, masih iya. bisa ditahan gitu. Iya. Resikonya apa dok pada tubuh kita? Resiko yang paling sering kita temui pada pasien yang eh, dia sudah tahu dia mengalami hernia, tapi dia tidak mau ditindak. Itu yang paling sering tuh biasanya nyeri ya. Nyeri akibat kalau ususnya terjepit itu Oh, oh akan iya iya menyebabkan iya. terasa nyeri, nyeri. Nah, yang paling Iya, kita takutkan adalah ketika ususnya sudah terjepit, sama kayak jari kita kalau kita ikat dalam waktu yang lama, pasti aliran darahnya terganggu kan? Bisa oh jadi ya, iya iya. ya aliran darah terganggu itu bisa menyebabkan menghitam ujung jari kita kalau kita ikat ya bagian bawah, lalu kita ikat sekitar 1 harian, uh, pasti akan mengalami kematian jaringan dan bisa Hmm. ujung-ujungnya jadi kita akan dipotong. Tapi kalau pada hernia ini bisa ususnya bisa sampai dipotong. Usus dipotong yang kita takutkan ya biasanya kalau usus dipotong tersebut bisa sampai harus disambung lagi ususnya, atau kalau tidak bisa disambung ya takutnya bisa BAB-nya harus Aduh, kita keluarkan sementara di samping gitu. Jadi aduh, kayak serem. sampai seperti itu. Itu kalau yang sudah sangat berat misalnya, atau saat itu kita nggak bisa langsung nyambung ususnya karena ususnya sudah sangat besar. Kalau kita sambung akan risiko bocor seperti itu. Jadi memang yang paling kita takutkan itu nyeri, lalu ususnya bisa bocor, bisa infeksi, jadi perutnya bisa infeksi gitu ya. Jadi tindakan operasinya juga sangat besar dan sangat komplikasi, makin berat jadinya. Yang harusnya sederhana tindakannya tidak akan membahayakan pasien ya, jadi membahayakan pasien seperti itu. Oke dok, setuju. Dok Ya, lagi dok, saya juga sempat kayak menemui, melihat langsung gitu kita tuh masih, apalagi kalau pasiennya perempuan ya dok, iya, kayak ada ketakutan gitu ya iya, kalau mau konsultasi, padahal udah ada walinya ya dok ya, tapi iya. tetap kayak ada ketakutan, misalnya dokter bedahnya cowok gitu, Oh terus iya, iya, kayak Iya kan kayak kesannya itu kalau ke dokter bedah itu kayak wah ini udah bahaya nih kayak bakal akan dioperasi gitu dok, kayak mindset itu begitu gitu loh pasien-pasien iya. ini atau masyarakat ini. Jadi kalau sampai pemeriksaan terus ke dokter bedah ya gitu pasti nanti Iya. hah ke dokter bedah nih gitu, nggak ke dokter umum aja gitu kan, padahal mungkin nah yang mau saya tanyakan
itu dok, karena tadi teman-teman punya ketakutan, karena tadi belum dapat mungkin ya dok gambarannya, jika bertemu dengan dokter spesialis bedah, terutama nanti kalau ngomongin tentang hernia, apa sih biasanya dok pengobatan yang akan dokter berikan jika ada pasien yang datang, ternyata terbukti memang hernia, biasanya step-stepnya itu seperti apa gambaran kasarnya dok? Ya, kalau untuk pasien-pasien yang memang kita sudah mengalami hernia, memang pengobatan, ibaratnya kita berbicara tentang gold standar ya, standar tata laksana yang seharusnya. Memang kalau kita bicara tadi, karena Devi sampaikan tadi, kita ibaratnya kalau sebuah bangunan, sebuah kamar, ini ada lantai yang bocor, pasti kita harus nutup gitu ya Mbak. Jadi memang Betul, iya. solusi yang terbaik harus kita tutup daerah yang bocor gitu. Daerah yang misal lantai tadi yang saya jelaskan, lantainya yang lemah atau lantainya yang bolong, itu harus kita tutup. Jadi memang pengobatannya memang salah satunya dengan tindakan operasi. Tapi memang kalau pasiennya tidak mau dioperasi, itu memang kita harus benar-benar kita edukasi kepada pasien. Mungkin kita anjurkan karena mungkin ada risiko yang lain ya, mungkin saat itu pasien memang lagi hamil, misalnya dia hamil dan mungkin anak pertama udah lama menunggu, ya mungkin kita bisa edukasi untuk kita jaga dulu, jangan sampai yang kita takutkan tadi kayak ususnya yang terjepit terjadi. Ibaratnya kan Iya. masih bisa sih beberapa pasien yang dia bertahan udah 20 tahun dia mengalami hernia, dia nggak masalah, tapi ketika dia terjepit itu yang menjadi masalah gitu kan. Jadi kita ibaratnya Betul. masih bisa kita tunda dulu sampai memang kondisinya memungkinkan untuk dioperasi. Ya seperti kita anjurkan untuk pakai penyangga di daerah hernia misalnya, kayak, supaya tidak bisa, kan biasanya itu ada celana dalam penyangga gitu ya. Atau memang harus sering-sering berbaring. Jadi jangan, mungkin kalau aktivitas ya supaya ususnya nggak turun. Sebenarnya kan yang hernia ini kita takutkan usus yang turun tadi, yang kita takutkan nanti bisa terjepit gitu Mbak. Kalau nggak terjepit nggak akan mengeluhkan keluhan apa-apa, cuman benjolan saja. Tapi kalau yang udah Karena terjepit itu yang terjepit paling, gitu ya. ya itu yang jadi risiko, yang itu yang harus kita pantau, yang harus kita jaga gitu ya Mbak. Sampai memang akhirnya pasien tersebut akhirnya bisa dioperasi nantinya. Tapi memang kalau kita bicara gold standar untuk tata laksananya memang harus dioperasi. Sama Ya. kayak bangun, kayak di kamar tutup Iya, lantainya iya, bocor iya. harus kita tutup, nggak bisa kita apa-apakan, gitu harus ditutup, nggak bisa dikasih obat gitu ya. Itu kita bisa menunda sampai kondisi pasien tersebut memungkinkan untuk dioperasi. Mungkin tata laksana seperti itu gitu. Iya, iya. Dan teman-teman nggak perlu takut ya. Maksudnya Iya, kalaupun nggak mau bisa operasi Kak. itu, semua Iya, dokter itu akan minta persetujuan teman-teman. Jadi nggak iya mungkin benar. nih, kamu harus operasi gitu kan, banyak yang langsung Iya, nggak tahu kenapa kayak takut banget gitu loh iya dok. benar. Padahal sebenarnya operasi itu kan nggak kayak di TV-TV ya dok ya. Iya Maksudnya benar. mungkin operasi yang pasti kecil Iya, gitu. iya Resikonya benar. pun peluang sembuhnya berapa persen, peluang ada resikonya berapa persen. Iya, Itu mungkin yang teman-teman perlu apa ya, tanya langsung. Jadi jangan iya tanya ke benar. Google, balik lagi ke awal dok. Iya, benar 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 benar, Mbak. Benar. Karena memang Oke. kalau maaf, tambahan lagi, kalau memang sekarang apalagi udah semakin canggih ya, pengobatan hernia ini ada memang dengan luka sayatan yang agak besar, ada yang dengan metode minimal invasif gitu. Biasanya itu bisa ke bedah digestif gitu ya dengan laparoskopi. Jadi sayatannya cukup di 3 posisi kayak nggak ada operasi, bisa. Betul, Karena kan betul. sekarang Iya, sudah semakin canggih sekarang gitu ya. Jadi bisa iya. dihubungi ke dokternya yang memiliki kompetensi dalam, kalau memang pasiennya takut nggak mau sayatannya terlalu besar, nah, itu bisa kehubungi ke dokter bedah yang saluran cerna, bedah digestif biasanya, yang memiliki kompetensi yang bisa melakukan tindakan tersebut gitu. Itu tergantung pasiennya. Tapi kalau memang ada beberapa kasus memang cukup dengan dibuka sayatannya, mungkin nggak terlalu besar, 5 sampai 5 sampai 8 cm itu ya, itu yang paling besar. Tapi kalau dengan laparoskopi lebih kecil lagi, paling 1 cm di 3 Iya. titik, lebih kecil lagi gitu. Sekarang memang udah semakin canggih lah kalau untuk pengobatan gitu. Iya, setuju. Nah, teman-teman nambah lagi nih informasi malam hari ini, kayak tadi dokter bilang ya, kayak ada bedah digestif gitu, malah banyak pilihannya kok. Dan sekarang juga metode pembayarannya BPJS juga beberapa Bisa kali itu di cover, menyanggupi ya dok. Setahu saya ada bisa kok di yang cover, di cover gitu sama di BPJS, cover, makanya semua di cover. kita tanya tuh. Nah, betul kan, di cover. Iya, Lumayan loh. iya, Oke, kita coba tanya jawab ya. Ini udah ada pertanyaan masuk dok di kolom komentar. Yang pertama nih dok, dari Mahdalia 0105. Tadi kan ada semua umur bisa kena. Terus Kak Mahda nanya, gejala hernia pada orang tua lansia itu biasanya seperti apa mungkin dok, tanda ciri khasnya?
Mungkin Iya. karena udah tua, apakah ada lebih ciri khasnya? Oh iya. Kalau untuk pada usia tua itu tadi yang saya Ya. tergantung ya. Kalau hernia ya kalau kita paling sering kita temukan memang di lipat paha. Jadi memang gejala yang paling sering kita temukan itu tadi hampir sama. Rata-rata mulai dari bayi baru lahir sampai ke usia tua Paham. gejalanya itu yang paling sering kan kasusnya di lipat paha biasanya. Benjolan yang hilang timbul tadi, Mbak. Hampir sama sih Oh. semuanya. Semuanya pasti harus benjolannya kayak tadi saya bilang benjolan hilang timbul karena ususnya bisa naik turun gitu. Seperti itu. Kalau Hmm. yang spesifik sih tidak ada gitu ya. Karena tergantung lagi lokasinya di mana. Bisa mungkin hernia di daerah pusar ada tuh, ada pasien yang ibu-ibu hamil Oh, kan udah. biasanya kayak ibu-ibu hamil yang misalnya kan ketika dia hamil nampak benjolan di Pusatnya pusarnya ya. kemudian itu berarti ada hernia kecil tapi mungkin ukurannya sangat kecil gitu ya. Makanya itu pada ibu hamil risikonya hernianya di daerah pusar karena ada defek Oh. sedikit lubang. Nah, itu berarti dindingnya tuh yang kalau logikanya kalau perut berarti dindingnya yang mengalami kelemahan dinding perut depan gitu kan. Nah, ibaratnya Oke. dindingnya. Kalau yang dilipat paha itu berarti lantainya yang bermasalah seperti itu. Nah, tapi ketika ibu hamil Hmm. tersebut sudah melahirkan paling pasti akan kembali lagi ukuran perutnya. Jadi hernianya mengecil lagi gitu. Karena memang otot tersebut sifatnya Hmm. elastis. Jadi dia bisa Iya, iya, iya. membesar karena memang karena pengaruh ada bayi ya kalau pada ibu hamil. Iya. Tapi kalau pada yang laki-laki usia usia produktif atau usia tua, yang paling sering itu memang di daerah lipat paha. Biasanya benjolannya yang hilang timbul tadi atau yang bisa jadi sudah menetap gitu dengan keluhan nyeri. Dan Hmm. kadang kita merasakan kayak ada yang bergerak-gerak, kayak ada usus yang bergerak di kalau benjolannya sudah Iya. sangat besar, ususnya sudah sangat banyak, ususnya tersebut bergerak-gerak rasanya di daerah lipat paha kita. Itu ada Iya. juga, Mbak. Seperti Oke. itu. Iya. Oke, wow. Waduh, serem juga ya. Oke. Oke, Dok, next ya. Kita pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab ya, Kak Iya. Mahdalia. Dok, ini dari Kak Rohani underscore Deprianti nanya nih, Dok. Kalau ada benjolan di belakang kepala, tapi kata orang tuaku itu dari lahir, tapi kadang sakit. Mungkin ini biasanya solusi Uh, dari dokter kira-kira apa nih? oh iya. Kalau untuk benjolan di belakang kepala, ini yang paling sering mungkin di luar ini sih sebenarnya itu bukan hernia sih paling sering ya Mbak ya. Itu biasanya benjolannya paling sering itu biasanya lemak, itu kan lemak Mm-mm. di daerah kepala kita. Misalnya kalau di belakang biasanya itu kayak benjolan apa namanya kayak tumor tumor lemak gitu, lipoma kalau orang Iya. sering. Nah, seperti itu. Atau memang kalau memang paling bagusnya kita periksa gitu ya. Kalau memang tidak ada apa namanya tidak ada tidak ada kalau di pemeriksaan tambahan kayak USG misalnya yang di daerah leher, nah, ada benjolan di leher, kita paling sering mintanya USG. Kita pastikan juga itu dari mana benjolannya gitu ya, Mbak. Iya. Karena memang kalau daerah kepala ini kita jarang sekali akan memikirkan itu sebuah hernia, bukan hernia biasanya, Mbak. Iya, berbeda ya. Ya berbeda. Kalau intinya kalau benjolan ini biasanya sering di daerah otot-otot yang misalnya di dalamnya ada organ-organ tertentu gitu kayak di perut biasanya paling sering hernia ini kita temukan ya Hmm. Mbak. Tapi kalau untuk daerah kepala itu sangat jarang. Biasanya itu kayak tumor gitu ya atau itu biasa kayak Iya. lemak gitu ya seperti itu benjolan. Biasa kita USG dulu gitu Mbak untuk memastikan. Oke, nah jadi Kak Rohani mungkin boleh kalau punya BPJS boleh secepatnya ya. Tadi mungkin kemungkinannya udah disampaikan sama Dokter Devri kira-kira itu apa. Tapi tetap semangat Kak. Maksudnya Iya. jangan panik langsung. Yang penting Iya, itu dipastikan sama yang iya. profesional gitu. Ya. Apalagi nih kalau dari lahir insya Allah biasanya itu aman sih itu tumor benjolannya sifatnya jinak gitu ya dari lahir apalagi udah berusia sekarang orang tuanya ya itu biasanya itu jinak tuh paling sering biasanya Pak. Tapi pastinya Oke, memang harus kita periksakan bagusnya pasti dahulu Kak. gitu. Betul, betul. Oke. Ya. Oke, thank you dokter. Nih dok masih ada. Boleh ya dok ya Boleh, sedikit boleh, lagi. Ini dokter boleh, Devri boleh. mau pulang guys. Enggak aman, Mbak. Dok, ini dari ada Viva Patin, tapi berlanjut ya pertanyaan dok. Pertama dia bilang gini, maaf dok bertanya, kalau benjolan muncul lagi gimana ya dok? Waktu itu udah pernah dioperasi, sumbatan ASI jadi abses. Nah, terus pertanyaannya lagi dilanjutkan, padahal sudah saya pompa terus, lukanya ini masih terbuka tapi mulai rapat. Wah, bahkan ada ya kes-kes kayak gini dok ya, yang ke dokter Oh, bedah.
Oh ya, ini mungkin kasusnya ada abses pada payudara sepertinya ya. Karena Iya, iya. iya, kalau ini kasusnya mungkin berbeda lagi ya Mbak ya, bukan hernia lagi ya. Kalau ini Iya. kasusnya Itu biasanya di luar topik, nggak apa-apa ini dok. nggak apa-apa, tapi ini paling sering sih pada ibu-ibu menyusui karena saya baru kemarin kan baru operasi juga pasien dengan riwayat ibu menyusui mungkin 1-2 bulan ada terjadi sumbatan pada ASI mungkin karena pertama bayinya jarang agak susah menghisap ya karena mungkin baru usia 1 bulanan gitu kan Hmm, lemah hisapannya jadi terjadi apa namanya mungkin nggak dipompa sehingga menyebabkan cairan asinya tersumbat cairan asi yang betul. tersumbat yang terakumulasi itu bisa menyebabkan risiko tumbuhnya karena kan di daerah tubuh kita tersebut kan banyak pembuluh darah itu kalau misalnya ada sebuah cairan yang terkontam yang berkumpul di situ berisiko terinfeksi gitu Mbak kalau infeksi ya bisa kemungkinan jadi abses ibaratnya kayak kayak jerawat lah contohnya dia kan Iya, kayak iya, iya. bernanah jadinya harus kita keluarkan jadi memang Oke. eh, kalau misalnya sudah dipompa terus memang butuh IGAR lagi memang bagusnya tetap dikonsultan sama dokter bedahnya ya kata mbaknya kan ini udah dipompa terus tapi memang masih masih belum efektif mungkin asinya keluar gitu gimana tata laksananya itu bagusnya memang kita lakukan perawatan luka memang harus dipompa terus dibantu baik dengan pompa ASI atau dengan bantuan tangan untuk mengeluarkan asinya karena memang kalau tidak dikeluarkan ASI yang masih terkumpul ya karena kan kalau ibu-ibu menyusui tersebut kan biasanya asinya akan produksi terus mungkin sampai usia 6 Iya, bulan iya. sampai 1 tahun pun masih akan produksi gitu kan jadi memang harus dikeluarkan supaya tidak menyebabkan infeksi gitu, lagi gitu tapi nggak Hmm, masalah iya. kalau kalau solusinya memang bagusnya tetap dikontrolkan dan pasien saya sih rata-rata sekitar 1 bulanan, insya Allah bisa sembuh. Memang dengan perawatan luka tiap hari, pasien Iya, harus iya, rajin betul. mengontrol gitu ya kepada Iya. dokternya yang terdekat gitu ya. Ini kepada Mbak Afifah, mungkin bagusnya kontrol terus menerus gitu ya. Tiap minimal sekali Oke. 3 hari atau sekali seminggu gitu ada dokternya. Ya, oke, semangat ya. Ini ibu Iya, pejuang asing kayaknya iya, Kak Afifah. iya, Langsung iya, konsultasikan aja ke dokter iya, yang sebelumnya. Semoga nanti segera membaik ya Kak. Semangat iya, untuk kakak dan babynya. iya, Oke. Dok, mungkin sebelum kita tutup dari dokter nih. Kita udah tahu banyak, ya sedikit banyak lah ya dok ya. Bagaimana tadi iya. gambaran si hernia ini dari awal sampai akhir. Lalu kan tujuannya sebenarnya kita pengen ngajak teman-teman itu supaya hidup sehat, supaya kita bisa mencegah, makanya gitu budaya mencegahnya harus kita tingkatkan. Nah, untuk si hernia ini dok, sebenarnya gimana sih cara kita atau tips dari dokter untuk mencegah supaya kita tuh terhindar dari si hernia ini? Oh iya, kalau untuk hernia ini karena paling banyak itu ditemukan pada kasus. Mungkin kalau yang untuk anak-anak mungkin kita tidak bisa mencegah ya karena itu sudah Nah, itu takdir tadi gitu udah ya. bawaan ya. Iya Iya. udah bawaan nggak bisa kita cegah. Tapi kalau untuk yang usia produktif itu memang yang paling sering itu penyebabnya karena yang tadi saya jelaskan bisa karena batuk terus-menerus. Biasa pada orang-orang perokok tuh paling sering. Jadi memang hindarilah pada usia-usia muda, usia-usia tua yang biasanya itu paling sering itu laki-laki yang perokok berat. Nah, dia kan tadi batuk-batuk kan karena merokok kan. Jadi itu bisa menyebabkan uh, kalau orang batuk kan pasti akan mengejan dia jadinya. Akan mengejan akan Iya, menyebabkan iya, iya, ususnya betul, bisa betul. turun. Terus yang kedua biasanya pada pasien yang jarang mengkonsumsi makanan berserat tinggi biasanya bisa sehingga menyebabkan mungkin harus jaga pola makan ya yang sehat, yang bergizi, banyak serat. Karena biasanya BAB nggak lancar efeknya. Jadi kalau BAB nggak lancar, ya kita jadi sembelit, ya kita harus mengedan lagi dalam BAB. Jadi Hmm. ya mohon maaf. Jadi memang karena kita mungkin pola BAB saya sekali 3 hari, itu kan kita pasti akan mengedan ya. Untuk, mohon maaf sekali lagi, kita pasti akan mengedan untuk mengeluarkan BAB-nya tersebut. Nah, proses mengedan itulah yang menyebabkan terjadinya risiko bisa terjadinya hernia terus sehingga sebanyak makanan yang sehat terus yang kedua tuh olahraganya kalau bisa olahraga teratur dan juga minum konsumsi air putih yang banyak dan sekali lagi yang paling sering tersebut biasanya pada kasus-kasus orang yang sering kerja berat biasanya ngangkat beban Oh, iya ngangkat beban ya biasanya ya dia kan kalau ngangkat beban orang di gym misalnya ngangkat beban pasti kayak ngedan juga gitu ya nah iya, itu kalau iya bisa dok.
atau orang-orang pekerja berat ya, misalnya ngangkat barang gitu ya, itu bisa punya risiko juga. Dan juga mungkin pada laki-laki juga itu risiko prostat. Nah, pasien-pasien yang jadi usia di atas 50, 60 itu laki-laki kan punya risiko prostat. Ya, pipis yang nggak lancar, jadi memang harus dijaga juga pola BAK kita. Jangan sampai nahan pipis itu punya risiko gitu kan. Kita harus ngejan saat pipisnya. Jadi eh, intinya pola hidup sehat harus kita jalankan supaya mencegah. Mungkin ini paling banyak memang pada laki-laki karena memang kasus paling sering pada laki-laki. Tapi kalau pada wanita ada, tapi memang sangat jarang gitu ya untuk kasus hernia ini biasanya. Makanya kalau dari saya pribadi mengoperasi paling kalau dari 1 bulan tersebut paling hanya 1 wanita, itu pun sangat jarang gitu ya. Kalau laki-laki bisa sekitar dalam 1 minggu bisa 2-3 orang gitu yang mengalami hernia. Mungkin kalau Wow. karena di lokasi saya mungkin kalau saya bekerja juga di daerah gitu ya, cuman di situ satu rumah sakit yang ada, jadi semua rujukan ke rumah sakit tersebut, Oh. sehingga dalam 1 hari tersebut bisa sekitar 2-3 orang yang mengalami hernia seperti itu, sehingga kasusnya sangat sering kalau memang karena di daerah saya tersebut memang kasus di daerah yang hanya satu rumah sakit yang bisa jadi rujukan gitu, jadi sering Hmm. seperti itu. Oke, oke dok. Wah ini cowok-cowok. Wih, Iya, kesempatan nih saya ngomong. Cowok-cowok ayo berhenti merokok. iya, benar. Jangan hanya pada saat berpuasa saja, gunakan momen ini untuk stop kebiasaan merokoknya gitu ya. Iya, iya, Supaya nggak rugi-rugi amat kan banyak hal yang bisa didapatkan juga. Kayak kata iya, dokter Devri tadi, iya. begitu. Semoga mereka mendengarkan ya dok ya. Ya, sama-sama Mbak. Semoga bermanfaat. Dok, ini kita udah di akhir acara. Dari Dokter Devri tadi banyak banget yang kita udah sharingkan malam hari ini. Kita mau makasih banget Dokter Devri masih pakai kostum operasi tapi Siap. masih sempat sharing. Semoga nanti saya pengen banyak bahas sih dok sebenarnya sama dokter spesialis bedah. Mungkin boleh nggak dok terakhir lagi ini terakhir dari Boleh, saya. boleh. Boleh. Boleh nggak dikasih tahu prosedur kayak tadi saya bilang ya, saya tuh selalu menangkap orang-orang itu selalu takut ke dokter bedah, apalagi Iya, yang masih muda. iya, Jadi iya. mereka mendingan tanya teman, mendingan tanya Google daripada langsung ke dokter bedahnya, menanyakan Iya. atau menunjukkan pemeriksaannya karena kayak tadi kan, oh dokternya cowok, terus nanti dilihat gitu. Nah sebenarnya prosedural secara kedokteran atau secara medis gitu, apa sih yang terjadi di ruangan itu? Maksudnya biar teman-teman tuh tahu Oh, loh dok, nggak oh cuma iya. dokter dan Iya. pasien gitu, Iya, sekalipun yang nggak benar-benar. bawa wali. Gitu loh Benar-benar. dok, saya ingin Iya, iya. ngajak mereka lebih berani dok. Boleh Iya, dok iya. terakhir? Iya, benar. Kalau biasanya kita di ruangan tersebut pasti ada dokter, ada perawatnya, dan kalau dari keluarga tersebut, biasanya kalau misalnya pasiennya wanita, kita kalau dia sudah menikah, bisa suaminya boleh masuk ke dalam, dan juga kita juga dijelaskan Iya. kalau misalnya dia anak-anak, orang tuanya dibawa, kita jelaskan juga biasanya kita lakukan pemeriksaan pun didampingi oleh perawat dan juga didampingi oleh keluarga, itu kita izinkan karena memang biar pasiennya nyaman, kita sama-sama nyaman gitu. Karena apalagi kita lakukan pemeriksaan mungkin di daerah yang mungkin daerahnya sensitif ya, mohon maaf Oh, ya. gitu Memang pasti ya. kita akan pasti perlu pendampingan, dan kita juga mengizinkan kok minimal pasti 1 orang didampingi, baik itu orang tua ataupun baik itu suami atau istri, itu pasti. Dan dari ke saya pun pribadi akan meminta perawat untuk mendampingi dalam pemeriksaan gitu, seperti itu biasa. Jadi Hmm. aman lah, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya, sesuai dengan SOP yang perlu kita lakukan Iya. pemeriksaan, hanya itu yang kita lakukan pemeriksaan gitu, tidak akan ada pemeriksaan tambahan lainnya seperti itu. Iya, setuju, setuju dong. Nah, ini semoga teman-teman nanti setelah nonton ini dibantu share teman-teman. Jadi saya yakin banyak banget sebenarnya keluhan perempuan ya dok ya, apalagi kalau soal benjolan ya. Misalnya ini terlepas dari hernia kan dok. Tapi Ya, perempuan ini kayak takut, kayak malu gitu, kayak masih apa ya tabu untuk melakukan pemeriksaan langsung ke dokter gitu kan. iya, Kalau memang di tempat teman-teman nggak ada dokter perempuan ya mungkin beranikan diri nggak apa-apa ke dokter laki-laki atau sebaliknya. Kalau pasiennya laki-laki, kalau cuma adanya dokter bedah perempuan, ya enggak apa-apa. Yang penting kan sehat ya dok ya. iya, benar-benar benar. Oke dok, yang terakhir untuk teman-teman yang misalnya mau konsultasi ke dokter Devri, kalau ke Boleh. Padang nih, ada Oh, di boleh, mana boleh. dokter Devri ini? Oh iya, Kalau online ada di mana? oh iya. Kalau untuk di Padang sendiri itu kita Devi bekerja di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas,
dan juga di Rumah Sakit Bedah Kartika Dokter, dan juga di di daerah ada di Agam satu lagi ya, Rumah Sakit RSUD Lumbu Basong. Kalau di online itu bisa di Yesdoc ya Mbak ya, ya Mbak Ivo ya. Oke. Bisa silakan ya, di Yesdoc bisa silakan dihubungi nanti ya, dengan Ya. aplikasi Yesdoc-nya. Ya, mungkin itu Oke, ya Mbak. oke deh. Oke deh teman-teman, sudah jam 10 malam. Oke, kita sepertinya akan menyudahi live kita malam hari ini. Terima kasih banyak Dokter Devri buat Terima kasih. waktunya. Semoga bermanfaat, semoga juga banyak teman-teman yang menjadi tahu dan menjadi termotivasi untuk hidup lebih sehat lagi setelah menonton ini. Iya, Baiklah teman-teman, terima kasih juga yang udah ikut dari awal sampai akhir. Ingat besok kita masih ada live Instagram Marathon, jadi jangan lupa nonton besok malam. Kalau gitu saya dan Dokter Devri pamit. Selamat malam semuanya. Dadah selamat dokter. Selamat malam. malam ya Ya, dok. selamat malam. Salam-salam Terima di kasih. semuanya dok. Iya, Bye. sama-sama. Terima kasih. Izin, Mir.